Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Barreskrim Polri membongkar pabrik rahasia ganja sintetis di Kota Malang. Polri menyebut pelaku dapat memproduksi tembakau sintetis atau sinte hingga 1,2 ton. Korbrimob Polri menggelar upacara Kopsaport kenaikan pangkat personel dan ASN periode 1 Juli 2024 di Makobrimob Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Polda Sumatera Selatan menyelenggarakan bazar UMKM dan kontes mobil klasik di halaman DPRD Sumsel. Acara ini digelar untuk merayakan Hari Bayangkara ke-78. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur bersama Ditinterdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap produksi dan peredaran tembakau dengan kandungan sintetis terbesar di Indonesia. Pengungkapan pabrik pembuatan produksi clandestine laboratory narkotika sintetis terbesar ini dilakukan di Jalan Bukit Barisan, Sukun, Malang, Jawa Timur. Pengungkapan ini merupakan kolaborasi antara Barreskrim Polri, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jatim yang membantu penyidikan dan pengungkapan. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pengungkapan ini adalah hasil pengembangan dari penemuan tempat transit sinte yang ditemukan di daerah Kalibata, Jakarta. Pabrik ini di Malang ini menghasilkan 3 produk, yakni tembakau sintetis atau tembakau gorila, pembuatan ekstasi, dan pil Xanax. Sementara proses operasi pabrik dikendalikan dari jarak jauh oleh WNA yang masih dalam proses pencarian. Petugas berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 1,2 ton ganja sintetis, 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir pil ekstasi, dan bahan baku. Dari pengungkapan ini, petugas juga berhasil mengamankan 8 tersangka yang berperan sebagai peracik hingga kurir. Para pelaku dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatannya tidak dikendalikan secara langsung, tapi dikendalikan dari jarak jauh melalui fasilitas daring, aplikasi video conference dengan pengendali adalah seorang warga negara asing yang sekarang masih dalam proses pencarian oleh teman-teman dari Barreskrim. Antara pelaku ini dengan pengendalian tidak kenal karena mereka dikendalikan melalui TV tadi, tidak menggunakan muka atau wajah, tapi hanya menggunakan suara saja. Pemirsa, Barreskrim Polri membongkar pabrik rahasia ganja sintetis di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang, Jawa Timur yang disebut terbesar di Indonesia. Polri menyebut pelaku dapat memproduksi tembakau sintetis atau sinte hingga 1,2 ton. Pabrik narkoba yang dijalankan di sebuah rumah kontrakan ini diketahui memproduksi 3 jenis produk. Terbesar ditemukan adalah ganja sintetis, kemudian ekstasi dan Xanax atau obat penenang. 5 tersangka diamankan saat penggerebekan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri pada Selasa lalu. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, para pelaku ini diketahui berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah FP, DA, AR, YC, dan SS. Pada saat penggerebekan, polisi menemukan barang bukti 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir ekstasi,
bahan baku untuk 2,1 juta butir ekstasi, serta berbagai peralatan lainnya. Kabareskrim menyebut pabrik narkoba ini merupakan yang terbesar di Indonesia, lantaran para pelaku dapat memproduksi tembakau sintetis atau sinte hingga 1,2 ton. Ini adalah karena dia bisa memproduksi sinte tadi, terutama sintenya itu kita dibilang memproduksi 1,2 ton, itulah terbesar yang pernah kita ungkap di Indonesia. Kemudian untuk kapasitas produksi ekstasi maupun sanak sendiri, satu hari dia bisa memproduksi 4.000 butir. Satu hari. Sedangkan kalau beroperasi sebulan, 4.000 kali 30, 120.000. Ini kan jumlah yang cukup besar juga. Belum lagi barang-barang tadi. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau tidak bisa kita ungkap dalam cepat, mungkin dia bisa menambah karena di luar dalam sana ruangannya masih cukup untuk menambah mesinnya. Nah, ini kan akan terus berkembang. Nah, ini yang alhamdulillah bisa kita ungkap dalam waktu yang cukup cepat. Pengungkapan pabrik narkoba ini cukup membuat geger warga sekitar, lantaran mereka tidak mengetahui aktivitas di rumah kontrakan ini karena para tersangka menjalankan operasi berkedok kantor event organizer. Komjen Wahyu menyatakan modus operandi kejahatan narkoba selalu berkembang. Para pelaku terus bertransformasi dan selalu melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman serta berusaha menghindari pantauan petugas. Terkait dengan pengungkapan kita ini, mereka melakukan menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer. Namun faktanya digunakan untuk membuat clandestine laboratorium. Tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga, karena ini jangan-jangan salah, ini kan kantor event organizer. Tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi, ternyata memang benar tepatnya ada di sini. Komjen Wahyu menambahkan, dalam membuat 3 jenis narkoba ini, para tersangka dikendalikan oleh seorang WNA Malaysia. Panduan ini dilakukan dari jarak jauh dengan fasilitas daring aplikasi video conference. Hingga saat ini, polisi masih mengejar otak dari pabrik narkoba ini. Sementara para tersangka yang berhasil ditangkap dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Sumeneb, Madura, Jawa Timur berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabu dengan barang bukti 8,30 gram. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 1 Juli 2024 di Dusun Kolor, Desa Rembobasan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Tersangka berinisial AH, 56 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 63 paket plastik klip berisi sabu dengan total berat keseluruhan 8,3 gram. Uang tunai sebesar Rp400.000, 11 plastik klip kosong, 1 unit handphone, 1 kotak plastik mika bening, 1 pek plastik berisi sedotan warna putih, 2 buah bong yang terbuat dari kaca, 2 buah kompor sabu, 5 buah pipet terbuat dari kaca, 4 sendok sabu terbuat dari sendok plastik, 1 pek plastik klip, 1 buah dompet. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal narkotika golongan 1 jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam ayat 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Polda DIY menangkap 6 influencer karena diduga mempromosikan situs judi daring melalui akun media sosial yang dimiliki. Setiap influencer ini menerima imbalan sebesar 2,5 juta sampai 4 juta rupiah dari pemilik situs judi daring. Di Reskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Idam Mahdi menyampaikan para pelaku yang ditangkap berperan sebagai pihak yang mempromosikan link judi daring. Masing-masing pelaku sebagai influencer yang membantu dalam mengoperasikan akan pemain judi daring.
Para pelaku memanfaatkan akun media sosial mereka yang memiliki banyak pengikut, kemudian mendapatkan imbalan dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan pengakuan dari para tersangka, mereka telah melaksanakan perannya selama 2 bulan dan mendapat imbalan sebesar 2,5 juta sampai 4 juta rupiah per bulan dari bandar judi daring. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka ini dijerat dengan pasal 45 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Propam Polres Purbalingga melakukan penegakan dan penertiban disiplin terhadap para personel dan memeriksa ponsel milik anggota di halaman Mapolres Purbalingga pada Selasa lalu. Menurut Kasih Propam Polres Purbalingga Ibtu Parjono, langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Purbalingga dalam mencegah dan pemberantasan praktik perjudian di lingkungan kepolisian. Penertiban dilakukan agar personel tidak terlibat judi online, baik sebagai pemain maupun sebagai backing dari judi online. Ibtu Parjono juga ingin memastikan bahwa personel tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak citra kepolisian. Ibtu Parjono berpesan agar personel melaksanakan tugas-tugas kepolisian dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, dari hasil pengecekan tidak ditemukan adanya personel yang menggunakan aplikasi judi online maupun mengakses situs judi online. Melaksanakan pengawasan secara internal dan kedisiplinan anggota. Yang kedua, dalam Katiplin ini si Propam melakukan cek antara lain adalah kehadiran personil Polres Purbalingga. Yang kedua, kita cek tentang gampol yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Kemudian yang ketiga, kita cek adanya HP seluruh personil Polres Purbalingga tentang aplikasi, terutama adalah di seluruh jajaran Polres Purbalingga maupun di polsek-polsek pun kita juga laksanakan waskat dalam rangka menjelang HUT. Pemirsa, dalam operasi Sikat Semeru yang berlangsung selama 12 hari mulai tanggal 3 hingga 14 Juni 2024 yang lalu, Polres Lamongan berhasil mengungkap 18 kasus kriminal dan menangkap 22 tersangka. Kapolres Lamongan AKBP Bobi Condro Putro merinci bahwa dari 18 kasus yang berhasil diungkap mulai dari kasus curanmor hingga kejahatan jalanan, Polres Lamongan juga berhasil menyita barang bukti termasuk 6 unit ponsel, 1 laptop dan 2 unit sepeda motor. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah pembunuhan berencana di wilayah Karanggeneng dengan modus makanan seblak yang dicampur racun tikus. Lebih lanjut, AKBP Bobi berharap bahwa pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2024 dapat menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lamongan dan menciptakan kondisi yang semakin kondusif. Usai konferensi pers, Polres Lamongan juga mengembalikan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor kepada pemiliknya. Muhammad Ridwan selaku pemilik motor mengaku bersyukur dan mengapresiasi kinerja Polres Lamongan karena kendaraan miliknya dapat ditemukan kembali. Pemirsa, Kapolda Jateng mendapat penghargaan dari Indonesia Award Magazine dalam kategori Indonesia Most Inspired and Valuable Figure 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.